Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya. Saya sebagai ketua dari kelompok distribusi normal. Di sini rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai materi distribusi normal. Setelah ini ada rekan-rekan saya yaitu... Perkenalkan, nama saya Dita Anggraini sebagai anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji. Saya di sini sebagai anggota. Nama saya Bagas Prataman yang akan menjelaskan penggunaan software untuk materi kelompok ini. Nah, yang pertama ada probabilitas. Probabilitas merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mengukur terjadinya suatu kejadian secara acak. Apabila nilai-nilai probabilitas ini mewakili seluruh nilai yang ada pada variabel random X, baik dengan daftar atau tabel maupun fungsi matematis, maka hasilnya disebut dengan distribusi probabilitas. Nah, sekarang ada variabel random. Variabel random adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh kesempatan atau peluang. Nah, variabel random ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada variabel random discrete. Variabel random discrete adalah variabel yang nilainya berupa bilangan bulat atau bilangan utuh. Nah, berhubungan dengan perhitungan. Contohnya, misal banyaknya penjualan laptop di sebuah mall sebanyak 50 unit. Dan yang kedua, variabel random continue adalah variabel yang nilainya mencakup seluruh bilangan, baik bilangan pecahan maupun bilangan bulat. Contohnya, pembelian beras sebanyak 15,5 kg. Subbagian yang kedua adalah konsep dasar distribusi normal. Distribusi normal adalah alat statistik untuk menaksir dan meramalkan suatu penyebaran probabilitas dari pengamatan yang lebih luas atau tidak terbatas. Distribusi normal ditemukan oleh Abraham de Moivre pada tahun 1733 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Carl Friedrich Gauss, sehingga distribusi normal ini lebih dikenal dengan nama distribusi Gauss. Nah, dalam mencari probabilitas dengan distribusi normal, perlu diketahui nilai rata-rata populasinya yang disimbolkan dengan mu, dan simpangan bakunya yang disimbolkan dengan sigma kecil. Ciri-ciri dari distribusi normal adalah N-nya lebih besar dari 30 dan N kali P lebih besar sama dengan 5. Rumus distribusi normal, di mana Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma kecil. Z adalah nilai hitung, mu adalah rata-rata populasi, X sama dengan rata-rata sampel, sigma kecil sama dengan simpangan baku. Nah, subbagian yang ketiga yaitu menemukan nilai Z-table. Dalam menemukan nilai Z-table terdapat 3 tahapan. Yang pertama, kita harus menghitung nilai Z menggunakan rumus distribusi normal sampai menemukan nilai 2 desimal. Nah, untuk tahapan yang kedua, di mana dalam tabel distribusi normal ini, untuk menemukan nilai Z-tabel kita harus cari dulu di mana dari baris atas sampai baris bawah itu untuk desimal yang pertama, dan dari kolom kiri ke kolom yang kanan itu untuk desimal yang kedua. Untuk tahapan yang ketiga, yaitu dalam tabel distribusi normal, untuk menemukan Z-tabel dari baris atas sampai baris bawah, dan dari kolom kiri ke kolom yang kanan, nanti kita akan mengetahui nilai Z-tabelnya. Dan bilangan yang ditulis yaitu 4 desimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurva normal. Nah, kurva normal sendiri digunakan untuk menentukan probabilitas dalam distribusi normal. Di sini, terdapat ciri-ciri kurva normal. Yang pertama, kurva berbentuk genta atau lonceng dan memiliki satu puncak yang terletak di tengah. Yang kedua, distribusi probabilitas dan kurva normal berbentuk kurva simetris dengan rata-rata hitungnya. Yang ketiga, distribusi probabilitas dan kurva normal bersifat asimptotis. Yang keempat, modusnya pada sumbu mendatar membuat fungsi mencapai puncaknya atau maksimum pada X sama dengan mu. Dan yang terakhir, luas daerah yang terletak di bawah kurva normal, tetapi di atas sumbu mendatar, sama dengan 1. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk kurva normal. Untuk kurva normal bentuk 1, luas di bawah lengkungan standar dari 0 ke Z
yang mana dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus distribusi normal setelah diketahui nilai Z tabelnya dengan menggunakan tabel Z. Maka, untuk menentukan nilai probabilitasnya, nilai Z tabel dikurang atau ditambah dengan 0,5. Selanjutnya, untuk kurva normal bentuk 2, nilai Z tabel ini dapat dari hasil perhitungan nilai Z hitung dengan menggunakan rumus distribusi normal setelah diketahui nilai Z tabelnya melalui tabel Z. Maka, untuk menentukan nilai probabilitasnya, 1 dikurang dengan nilai Z tabel untuk soal lebih dari. Sedangkan untuk soal kurang dari, maka nilai probabilitasnya adalah sama dengan nilai Z tabelnya. Nah, selanjutnya, dalam mencari luas daerah pada suatu kurva normal dengan menggunakan tabel, itu yang pertama, ketika kita mencari probabilitas di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan Z, maka nilai probabilitasnya adalah sama dengan nilai tabel Z. Lalu, ketika kita mencari probabilitas di mana X lebih dari sama dengan Z, maka nilai probabilitasnya adalah sama dengan 0,5 dikurang nilai tabel Z. Selanjutnya, ketika kita mencari probabilitas di mana X lebih dari sama dengan min Z, maka nilai probabilitasnya adalah sama dengan 0,5 ditambah nilai tabel min Z. Nah, selanjutnya, ketika kita mencari probabilitas di mana X kurang dari sama dengan Z, maka nilai probabilitasnya adalah sama dengan nilai tabel Z ditambah 0,5. Lalu, ketika kita mencari probabilitas di mana X lebih dari sama dengan Z1 dan X kurang dari sama dengan Z2, maka nilai probabilitasnya adalah sama dengan nilai tabel Z2 dikurang nilai tabel Z1. Dan yang terakhir, ketika kita mencari probabilitas di mana X lebih dari sama dengan min Z1 dan X kurang dari sama dengan Z2, maka nilai probabilitasnya adalah sama dengan nilai tabel Z2 ditambah nilai tabel Z1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mencari probabilitas suatu objek. Probabilitas sendiri dapat dicari ketika kita telah mengetahui nilai Z tabel yang didapat dari nilai Z hitung yang menggunakan rumus distribusi normal, lalu dikurang atau ditambah dengan 0,5. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di contoh soal yang pertama, diketahui rata-rata tingkat penjualan beras di toko Sumber Berkah adalah 125 kg per hari. Jadi 125 kg per hari di sini dilambangkan dengan mu. Lalu dengan simpangan baku sebesar 25 kg per hari. Nah, 25 kg per hari di sini dilambangkan dengan sigma kecil. Selanjutnya, jika jumlah penjualan tersebut terdistribusi normal, berapakah probabilitas tingkat penjualan beras di toko Sumber Berkah lebih dari 152 kg per hari? Nah, 152 kg di sini dilambangkan dengan X. Nah, pertama-tama kita membuat dulu diketahui dan ditanyanya. Yaitu diketahui mu-nya sebesar 125, sigma kecilnya 25, dan X-nya sama dengan 152. Nah, ditanya, berapakah probabilitas jika X lebih besar dari 152? Nah, yang pertama, kita mencari Z hitungan terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus distribusi normal, di mana Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma kecil. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus, jadi 152 dikurang 125 dibagi dengan 25. Hasilnya adalah sebesar 1,08. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Z hitung, kita menggunakan tabel Z untuk mencari nilai Z tabelnya, dan didapat hasilnya Z tabel sebesar 0,3599. Setelah kita mendapat nilai Z tabel, kita menggambar kurva distribusi normal. Setelah kita menggambarnya, lalu untuk mengetahui berapa probabilitas itu dengan 0,5 dikurang 0,3599, karena yang ditanyanya adalah berapakah probabilitas ketika X lebih dari 152. Nah, sehingga kita mendapat hasil sebesar 0,1401. Di sini adalah wilayah nilai Z tabel dan di sini adalah wilayah nilai probabilitas.
maka analisisnya jadi probabilitas tingkat penjualan beras di toko Sumber Berkah lebih dari 152 kg per hari adalah sebesar 0,1401 atau 14,01%. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu diketahui sebuah mobil mempunyai umur rata-rata 22 tahun. Nah, umur rata-rata 22 tahun di sini dilambangkan dengan mu. Lalu dengan standar deviasi 25. Jadi standar 25 ini dilambangkan dengan sigma kecil. Jika umur mobil tersebut sudah terdistribusi normal, berapakah probabilitas umur mobil tersebut minimal 51? Nah, 51 sendiri di sini dilambangkan dengan X. Oke, pertama seperti tadi kita membuat diketahui dan ditanyanya. Yaitu diketahuinya mu sama dengan 22, atau mu itu melambangkan rata-rata populasi. Lalu sigma kecil atau standar deviasi atau simpangan baku sama dengan 25, dan X atau rata-rata sampel itu sebesar 51. Ditanya berapakah probabilitas jika X lebih dari sama dengan 51. Karena di soal tadi berbunyi minimal, maka lambang yang digunakan adalah lebih dari. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita masukkan dulu rumusnya, yaitu Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma kecil. Lalu kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Jadi 51 dikurang 22 dibagi 25. Hasilnya adalah 1,16. Dan setelah kita dapat angka 1,16, kita cari Z tabelnya di tabel Z. Dan kita ketahui Z tabelnya sama dengan 0,3770. Nah, maka untuk mencari nilai probabilitasnya yaitu dengan 0,5 dikurang 0,3770, karena tadi di soal ingin mengetahui minimal atau bisa dibilang lebih dari sama dengan, maka didapat hasilnya sama dengan 0,123. Dan di sini wilayah nilai tabel Z, di sini wilayah nilai probabilitas. Nah, maka analisisnya adalah jadi, probabilitas tingkat umur mobil tersebut minimal 51 adalah sebesar 0,123 atau 12,3%. Contoh soal ketiga. Diketahui bahwa rata-rata pembeli parfum di toko Pasti Wangi mencapai 225 orang per hari, dengan simpangan baku 112 orang per hari. Jika jumlah pembeli parfum tersebut sudah terdistribusi normal, maka berapakah probabilitas pembeli parfum tersebut antara 155 orang sampai 500 orang per hari? Analisislah. Diketahui tadi rata-rata pembeliannya itu yaitu mu-nya sebesar 225. Simpangan bakunya sama dengan 112. X1-nya sama dengan 155. X2-nya sama dengan 500. Ditanya probabilitas X lebih dari sama dengan 155 sampai X kurang dari sama dengan 500. Jawab. Z1 sama dengan X dikurang mu dibagi sigma kecil. Kita substitusikan sama dengan X1-nya sebelumnya diketahui 155 dikurang 225 dibagi 112 sama dengan min 0,62. Z1 tabelnya didapat 0,2324. Nah, itu kita cari, kan nilai Z-nya itu 0,62. Maka nilai desimal yang pertamanya berarti 0,6. Nah, kita cari dari baris atas sampai baris ke bawah yaitu 0,6. Selanjutnya, untuk desimal yang kedua berarti 0,02. Kita cari dari kolom kiri sampai ke kolom yang kanan yaitu 0,02. Nah, nanti ketemu nilai Z tabelnya yaitu 0,2324. Z2 sama dengan X dikurang mu dibagi sigma kecil. Sama dengan X2-nya ini 500 dikurang 225 dibagi 112.
sama dengan 2,45. Z2 tabelnya didapat 0,4929. Sama, untuk mendapatkan nilai Z2 tabelnya kita cari di tabel distribusi normal, dimana nilai desimal yang pertama itu berarti 2,4. Kita cari 2,4 dan desimal yang kedua yaitu 0,05. Nanti ketemu di kedua titik 0,4929. Nah, ini untuk menggambaran kurvanya. Sebelumnya kan diketahui rata-rata penjualannya sebesar 225, maka itu nilai tengahnya 225. Dan yang ditanya probabilitas dari 155 sampai 500, maka 155-nya ditaruh di sebelah kiri dan 500-nya ditaruh di sebelah kanan. Nilai Z tabelnya yaitu nilai Z1 tabelnya 0,2324. Nilai Z2 tabelnya 0,4929. Nah, untuk mengetahui wilayah nilai probabilitas, maka nilai Z tabelnya ini dijumlahkan. 0,2324 ditambah 0,4929 sama dengan 0,7253. Yang terakhir, analisis. Jadi, probabilitas dari rata-rata pembeli parfum di toko pasti wangi antara 155 sampai 500 adalah 0,7253 atau 72,53%. Baik, sekarang kita praktek penggunaan software R-Commander untuk materi distribusi normal pada mata kuliah Statistika 1. Kita langsung ke contoh soal satunya, di mana soalnya adalah diketahui rata-rata tingkat penjualan beras di toko Sumber Berkah adalah 125 kg per hari, dengan simpangan baku sebesar 25 kg per hari. Jika penjualan tersebut terdistribusi normal, berapakah probabilitas tingkat penjualan beras di toko Sumber Berkah lebih dari 152 kg per hari? Analisislah. Maka diketahui mu sama dengan 125, sigma sama dengan 25, X sama dengan 152. Dan ditanya, P saat X lebih besar 152. Baik, kita langsung ke penggunaan softwarenya. Pertama, tekan R-Commander pada desktop, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih distribusi, kita pilih continuous distribusi, kita pilih normal distribusi, dan kita klik normal probability. Oke, akan tampil seperti ini. Lalu, kita inputkan untuk variabel value-nya sebesar 152, mu-nya sebesar 125, sigma-nya sebesar 25. Karena P saat X lebih besar 152, maka kita pilih upper tile. Lalu kita klik OK. Maka akan didapatkan hasilnya sebesar 0,14. Maka analisisnya adalah, jadi probabilitas tingkat penjualan beras di toko Sumber Berkah lebih dari 152 kg per hari adalah sebesar 0,1401 atau 14,01%. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal 2, di mana pertanyaannya adalah, diketahui sebuah mobil mempunyai umur rata-rata 22 tahun dengan standar deviasi 25. Jika umur mobil tersebut sudah terdistribusi normal, berapakah probabilitas umur mobil tersebut minimal 51? Analisislah. Maka diketahui mu sama dengan 22, sigma sama dengan 25, dan X sama dengan 51. Dan ditanya, P saat X lebih besar sama dengan 51. Baik, kita langsung ke langkah pengerjaan dengan softwarenya. Pertama, tekan R-Commander pada desktop, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih distribusi, kita pilih continuous distribusi, kita pilih normal distribusi, dan di sini kita pilih normal probability. Lalu kita klik,
dan akan tampil seperti ini. Lalu kita inputkan untuk variabel value-nya sebesar 51, mu-nya sebesar 22, dan sigma-nya sebesar 25. Karena P saat X lebih besar sama dengan 25, maka kita pilih upper tile. Lalu kita klik OK. Maka akan didapatkan 0,123. Analisisnya adalah, jadi probabilitas tingkat umur mobil tersebut minimal 51 adalah sebesar 0,123 atau 12,3%. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal 3, di mana pertanyaannya adalah, diketahui bahwa rata-rata pembeli parfum di toko Pasiwangi mencapai 225 orang per hari, dengan simpangan baku 112 orang per hari. Jika jumlah pembeli parfum tersebut sudah terdistribusi normal, maka berapakah probabilitas pembeli parfum tersebut antara 155 orang sampai 500 orang per hari? Analisislah. Maka di sini diketahui untuk mu-nya sama dengan 225, sigma-nya sama dengan 112, X1 sama dengan 155, dan X2-nya sama dengan 500. Ditanya, saat P sama dengan antara 150 hingga 500. Maka langkah pengerjaan dengan softwarenya adalah pertama, tekan App Commander pada desktop, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk soal ini perlu dicari untuk X1 probabilitas dan X2 probabilitas. Maka didapatkan X1 probabilitasnya sebesar 0,2324 dan X2 probabilitasnya sebesar 0,4929. Lalu kita inputkan pada script window. Koma dirubah menjadi titik 0,2324, kemudian dijumlahkan dengan Z2 tabelnya 0,4929. Kemudian kita klik submit, maka akan didapatkan 0,7253. Maka analisisnya adalah, jadi probabilitas dari rata-rata pembeli parfum di toko Pasiwangi antara 155 sampai 500 adalah 0,7253 atau 72,53%. Jadi itu dia penjelasan mengenai materi distribusi normal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.